Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang akar pangkat 2. Sebelum kita belajar akar pangkat 2, kakak harus tahu dulu hasil dari bilangan pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Berarti sama dengan 4. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Bukan 3 kali 2 ya. Jadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Sama dengan 9. Kita bisa bilang 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Jadi pangkat 2 itu sama dengan kuadrat. Selanjutnya 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4. Ingat ya kak, kali. Sama dengan 16. Dan seterusnya. Jadi kakak harus memperhatikan dan menghafalkan perkalian-perkalian ini ya kak. Karena ini nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan akar pangkat 2. Selanjutnya kita akan belajar kebalikan bilangan pangkat 2. Kebalikan dari bilangan pangkat 2 adalah akar pangkat 2. Jadi kita langsung ke contohnya ya kak. Contoh pertama, kita akan mencari akar dari 121. Cara pertama kita bagi menjadi 2 bagian. Karena dia akar pangkat 2, maka kita hitung dari belakang. 1, 2. Berarti di sini. Kita bagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya, setelah kita bagi menjadi 2 bagian, ini berarti nanti hasilnya itu akan ada 2 angka, yaitu puluhan dan satuan. Jadi pertama, kita tentukan dulu puluhannya. Berarti cara menentukan puluhannya, kita lihat angka yang ada di depan garis, yaitu angka 1. Cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya sama dengan 1. Yang mendekati atau sama dengan 1. Yaitu 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti bilangan pangkat 2 yang hasilnya mendekati 1 adalah angka 1. Berarti ini hasilnya di sini. Setelah kita dapatkan, selanjutnya kita cari satuannya. Cara mencari satuannya adalah kita lihat angka terakhirnya ini. Angka terakhirnya adalah angka 1. Berarti kita cari bilangan pangkat 2 yang angka terakhir dari hasilnya atau satuannya itu adalah angka 1 juga. Nah, kita ketahui yang seperti itu adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, satuannya adalah 1. Satunya lagi adalah 9. 9 kuadrat sama dengan 81. Angka terakhirnya juga 1. Berarti akan ada 2 angka di sini. Yaitu angka 1 atau angka 9. Kita pilih yang mana? Cara memilihnya selanjutnya adalah kita kuadratkan ini dulu. 1 kita kuadratkan. 1 kuadrat hasilnya sama dengan 1. Nah, ini 1 kita taruh di bawahnya ini. Hasil kuadrat dari 1 kuadrat kita letakkan di bawahnya ini. Setelah itu kita kurangkan. 1 kurang 1 adalah 0. Setelah itu kita bandingkan. 0 itu lebih kecil atau lebih besar dari 1? 0 lebih kecil dari 1. Berarti karena dia lebih kecil, maka kita pilih angka yang paling kecil, yaitu angka 1. Berarti di sini juga 1. Jadi akar
121 sama dengan 11. Contoh selanjutnya adalah akar 4489. Caranya kita bagi menjadi dua bagian. Cara membaginya karena dia akar pangkat 2, maka kita ambil dua angka sebelah kanan atau dua angka yang paling belakang. Berarti kita hitung 1, 2. Berarti dibaginya di sini. Nah, setelah kita bagi, itu berarti akan ada dua angka hasilnya. 1 puluhan, 1 satuan. Nah, pertama kita tentukan dulu puluhannya. Caranya bagaimana tadi menentukan puluhan? Caranya cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya mendekati 44. Jadi yang ada di depan garis. Ini untuk menentukan puluhan, ini untuk menentukan satuan. Jadi, cara pertama untuk menentukan puluhan adalah cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya mendekati 44. Yang mendekati 44 adalah bilangan 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. Berarti yang diambil adalah angka 6-nya. 6 ini menjadi puluhan di sini. Selanjutnya, kita tentukan satuannya. Cara menentukan satuannya adalah lihat angka terakhirnya ini. Angka terakhirnya 9. Berarti kita cari bilangan pangkat 2 yang angka terakhir dari hasilnya adalah 9. Dia adalah 3 kuadrat dan 7 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, 7 kuadrat sama dengan 49. Nih, angka terakhirnya adalah angka 9. 3, 7. Kalau sudah seperti ini, angka mana yang akan dia pakai sebagai satuannya di sini? Angka 3 atau angka 7? Caranya, pertama kita kuadratkan angka 6-nya. 6 kuadrat sama dengan 36. Setelah itu, kita tulis angka 36, di bawahnya 44. Kita kurangi. 44 kurang 36 sama dengan 8. Kita bandingkan. 8 itu lebih besar dari 6. Dari angka ini. Maka yang kita ambil adalah angka yang besar. Angka yang besar angka 3 apa angka 7? Angka yang besar adalah angka 7. Berarti 7 kita masukkan ke sini. Jadi akar 4489 itu sama dengan 67. Selanjutnya adalah akar dari 625. Maka kita bagi menjadi dua bagian. 1, 2. Berarti dibagi di sini. Kemudian kita cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya mendekati 6. Yang hasilnya mendekati 6 adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Berarti 2-nya, jangan 2 kuadrat yang ditulis ya Kak, angka 2-nya itu sebagai puluhan di sini. Selanjutnya kita tentukan satuan. Bilangan pangkat 2 yang angka terakhir dari hasilnya adalah 5, yaitu 5 kuadrat saja. 5 kuadrat sama dengan 25. Nih, angka terakhirnya juga 5. Hanya angka 5 saja. Ya udah, berarti gampang. Nggak usah membandingkan lagi. Berarti di sini juga angka 5. Jadi akar dari 625 sama dengan 25. Contoh selanjutnya adalah akar dari 1296.
Berarti cara pertama adalah kita bagi menjadi 2 bagian. 1, 2, berarti di sini. Selanjutnya, berarti hasilnya, kalau di sini garisnya cuma ada 1, berarti hasilnya ada 2 angka, puluhan satuan. Kita tentukan dulu puluhannya. Cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya mendekati 12. Dia adalah 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti angka 3-nya yang kita tulis di sini. Kemudian kita cari satuannya. Cara mencari satuannya dengan melihat angka terakhirnya di sini. Angka terakhirnya di sini adalah angka 6. Berarti kita cari bilangan pangkat 2 yang angka terakhir dari hasilnya adalah 6. Berapa? Dia adalah 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Di sini ya sama dengan 16, di sini 36. Nih sama-sama angka terakhir. Angkanya 6, ini 6, ini juga 6. Berarti ada 2 pilihan, 4 atau 6 yang sebagai satuannya di sini. Cara menentukannya bagaimana? Kita kuadratkan angka 3-nya dulu. 3 kuadrat sama dengan 9. Setelah ketemu 9, 9-nya pindah ke sini. Di bawahnya 12. Kita kurangkan. 12 kurang 9. Sama dengan 3. Kemudian kita bandingkan. 3 dengan 3. Ternyata sama dengan. Maka kalau dia di sini lebih besar atau sama dengan, maka yang diambil adalah angka yang paling besar. Yaitu 4 apa 6? Yang paling besar adalah angka 6. Berarti di sini 36. Jadi akar 1296 itu sama dengan 36. Angka terakhir yaitu akar dari 2704. Berarti kita bagi menjadi 2 bagian. Berarti pertama kita tentukan dulu puluhannya. Cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya mendekati 27. Yang hasilnya mendekati 27 adalah 5 kuadrat, yaitu 25. Maka yang ditulis di sini adalah angka 5-nya, jangan 25-nya. Angka 5-nya saja kita tulis di sini. Selanjutnya kita tentukan satuannya. Berarti kita lihat angka yang paling terakhir. Di sini angka terakhirnya adalah 4. Berarti cari bilangan pangkat 2 yang angka terakhir dari hasilnya adalah 4 juga. Apa? Di sana adalah 2 kuadrat dan 8 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4, 8 kuadrat 64. Satuannya sama-sama 4. Berarti ada 2 pilihan satuannya, 2 atau 8. Berarti caranya kita harus kuadratkan angka 5-nya. 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian 25-nya pindah di bawahnya 27. Terus kita kurangi, 27 kurang 25 sama dengan 2. Setelah kita kurangi, kita bandingkan. 2 lebih kecil atau lebih besar? Ternyata 2 lebih kecil. Berarti angka yang akan kita pilih untuk satuannya adalah angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah angka 2. Berarti 2 pindahkan ke sini. Jadi, akar dari 2704 itu sama dengan 52. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.